Jujur saya juga miris, apalagi pileg kemarin terakhir 2024 ya. Pileg bersamaan dengan pilpres itu adalah yang paling barbar saya rasa. Dengan money politik yang ada di kota Cirebon, gitu dibandingkan dengan kabupaten. Nah, itu saya rasa ya masyarakat ini masih berpikirnya kapan lagi nih gitu kan, namanya pesta rakyat. Kayaknya masih berpikir seperti itu, tapi mungkin masyarakat masih belum melihat dampak dari money politik tersebut ya gitu. Sehingga kita harus memberikan banyak wawasan kepada masyarakat. Pendidikan politik itu yang harus kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga jangan mau gampang dibeli oleh ya sekian rupiah gitu kan, tapi menderita selama 5 tahun. Saya ada di dunia politik ini, kemudian juga menjadi anggota dewan sudah 2 periode, Mas. Ya, sehingga saya tahu betul bagaimana pemerintahan, kemudian juga saya melihat masyarakat ini ya sungguh prihatin sebetulnya. Gitu. Jadi dari situlah terbersit, kalau saya tidak mempunyai kebijakan, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena fungsi di legislatif itu hanya 3 fungsi kan, bukan eksekutor kita. Gitu. Eksekutor itu hanya ada di eksekutif, sehingga semua kebijakan apapun yang diberikan oleh DPRD, ya, jika wali kotanya tidak punya itikat yang kuat, itikat baik terhadap masyarakatnya, akan sulit itu terwujud. Jadi sebetulnya masalah-masalah itu sangat banyak dan sangat kompleks, Mas. Ya, kalau mengenai infrastruktur mungkin sama-sama kita tahu lah. Ya, masalah banjir, masalah sampah juga gitu ya. Jalan rusak itu kan. Kemudian banjir juga di mana-mana. Kemudian mengenai pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Opik di podcast Kopi. Tamu minum kopi pada malam hari ini sangat istimewa karena beliau adalah sosok perempuan yang banyak menginspirasi perempuan-perempuan untuk masuk ke ruang-ruang politik dan publik. Beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Ibu Fitria Pamungkas Wati. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah, baik Tos kan. dulu, Bun. Tos ya. Bun, terima kasih sudah datang di podcast kami, Bun, di podcast Kopi. Iya, sama-sama Kang. Alhamdulillah. Bu, ada yang menarik bahwa di Cirebon ini banyak tokoh-tokoh perempuan yang muncul di publik. Pertanyaan pertama, Bu, kenapa memilih politik, Bu Fitria? Memilih jalur politik Jalur ya. politik, Bu. Iya, saya terjun ke dunia politik itu awalnya nggak sengaja, Mas. Gitu ya. Awalnya untuk memenuhi kuota perempuan. Ya, tapi kenapa saya memilih PDI Perjuangan? Nah, itu yang lebih menarik kelihatannya. Saya memilih PDI Perjuangan itu saya melihat ayah saya itu dulu sebagai anggota DPRD juga dari PNI tahun 67 sampai 72. Jadi masa transisi dari PNI ke PDI ya. Gitu. Sehingga saya lebih memilih jalur di PDI Perjuangan untuk meneruskan almarhum gitu. Dan di saat saya turun ke masyarakat, saya melihat banyak hal-hal yang memang apa ya, karena saya perempuan, keterbatasan perempuan itu memang sangat luar biasa. Ya, perempuan ini masih dipandang sebelah mata, gitu, yang dipikir masih belum bisa memimpin, gitu ya. Kemudian juga mengenai gender ini masih dianggap belum mampu gitu. Dan saya melihat keterbatasan di anggota dewan saat itu kan tahun 2014, Mas. Saya masuk ke dunia politik ya untuk pemilu di 2014 kemarin.
Nah, saat itu baru ada 2 perempuan, Bu En Rusmiati dan Ibu Lili. Oke. Itu di 2013-nya ya, sebelum masuk ke 2014. Ya, sehingga saya berpikir bagaimana keterwakilan perempuan ini bisa tercapai kalau anggota dewannya hanya ada 2 perempuan dari 30 orang saat itu. Dan alhamdulillah saya bersyukur ternyata di 2014 itu langsung naik, Mas. Kursinya naik ya dari 30 menjadi 35. Kemudian anggota dewan perempuannya pun naik dari 2 langsung 9 saat itu. Gitu. Jadi saya melihat berarti kepercayaan masyarakat kepada perempuan ini lumayan meningkat dan lumayan tinggi. Gitu ya. Jadi saya bersyukur ya dilahirkan menjadi perempuan yang ada di dalam dunia politik sehingga bisa berkiprah kemudian berbuat banyak untuk masyarakat. Bu, bicara soal politik dan berhadapan dengan banyak persinggungan di ruang-ruang kontestasi ya, bersaing dengan laki-laki begitu. Iya. Dan makin kesini kedewasaan berdemokrasi kita, kemudian praktek-praktek politik yang sangat tidak mendewasakan, itu makin hari trennya makin menurun begitu, pragmatisme politik di mana-mana begitu, Bu. Ibu yang selama ini mengikuti perjalanan politik dari 2014, apa yang harus diubah untuk mendewasakan demokrasi kita sehingga kemudian praktek politik, pragmatisme politik, money politik dan lain sebagainya ini kemudian bisa terminimalisir lah, Bu, agar dewasa politik kita. Iya, jadi jujur saya juga miris, apalagi pileg kemarin terakhir 2024 ya. Pileg bersamaan dengan pilpres itu adalah yang paling barbar saya rasa. Dengan money politik yang ada di kota Cirebon, gitu dibandingkan dengan kabupaten. Nah, itu saya rasa ya masyarakat ini masih berpikirnya kapan lagi nih gitu kan, namanya pesta rakyat. Kayaknya masih berpikir seperti itu, tapi mungkin masyarakat masih belum melihat dampak dari money politik tersebut ya gitu. Sehingga kita harus memberikan banyak wawasan kepada masyarakat. Pendidikan politik itu yang harus kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga jangan mau gampang dibeli oleh ya sekian rupiah gitu kan, tapi menderita selama 5 tahun kan begitu. Ibu ini salah satu tokoh perempuan di kota Cirebon yang elektabilitasnya juga bagus untuk bicara pemilihan wali kota dan billboard ibu di mana-mana. Kenapa mau nyalon wali kota, Bu? Apa yang mendasari ibu kemudian harus mengabdi dengan cara maju di pemilihan wali kota di 2024 ini, Bu? Ya, saya ada di dunia politik ini kemudian juga menjadi anggota dewan sudah 2 periode, Mas. Ya, sehingga saya tahu betul bagaimana pemerintahan, kemudian juga saya melihat masyarakat ini ya sungguh prihatin sebetulnya. Gitu. Jadi dari situlah terbersit kalau saya tidak mempunyai kebijakan, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena fungsi di legislatif itu hanya 3 fungsi kan, bukan eksekutor kita. Gitu. Eksekutor itu hanya ada di eksekutif. Sehingga semua kebijakan apapun yang diberikan oleh DPRD ya, jika wali kotanya tidak punya itikat yang kuat, itikat baik terhadap masyarakatnya, akan sulit itu terwujud gitu. Nah, sejauh ini kepemimpinan yang ada di kota Cirebon dalam 5 tahun terakhir misalnya, evaluasi dari seorang Ibu Fitria seperti apa? Apa yang harus diubah? Apa yang harus dilakukan oleh wali kota ke depan, dan rencana apa yang akan ingin Ibu bangun ke depan untuk kota Cirebon yang lebih baik ini, Bu? Iya,
Jadi sebetulnya masalah-masalah itu sangat banyak dan sangat kompleks, Mas. Ya, kalau mengenai infrastruktur mungkin sama-sama kita tahu lah. Iya. Ya, masalah banjir, masalah sampah juga gitu ya. Jalan rusak, Bu. Jalan rusak itu kan. Kemudian banjir juga di mana-mana. Kemudian mengenai pendidikan gitu. Ya. Mengapa itu, Bu, masih banyak jalan rusak? Mengapa masih banyak kejadian-kejadian banjir? Apa yang salah sebenarnya, Bu? Ibu kan dari DPRD nih mungkin bisa melihat apanya yang salah sebenarnya, Bu, dalam penataan kota Cirebon ini. Jadi kalau saya melihat ini memang ada salah satu imbas juga dari COVID kemarin. Gitu ya. Salah satu imbas dari COVID kemarin yang tahun 2020 ya sampai 2022. Selama 2 tahun, sehingga anggaran itu banyak terserap untuk penanggulangan COVID. Tetapi ini juga yang dilupa oleh pemerintah daerah mengenai pemeliharaan ataupun infrastruktur. Bu, ini sudah ada kabar dan informasi bahwa ada pasangan yang sudah mencuat. Dalam hal ini incumbent yang katanya popularitasnya juga bagus, elektabilitasnya juga bagus. Bu, PDI Perjuangan kursinya turun loh, Bu. Iya, betul. Iya, kursinya turun dan Ibu kok berani begitu nyalon wali kota. Apa tetap pede? Apa yang membuat Ibu dan PDI Perjuangan hari ini tetap percaya diri, Bu, menghadapi kontestasi, apalagi menghadapi incumbent begitu? Mas, kita ini sebagai partai PDI Perjuangan itu adalah partai pejuang, Mas. Selalu berjuang gitu, mau kalah mau menang, maju aja dulu kan gitu. Karena untuk apa? Itikat kita baik kok, niat kita baik untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Bagaimana, yaitu kembali lagi kepada bagaimana kita bisa berbuat kepada masyarakat, bisa bersama-sama mensejahterakan masyarakatnya. Kalau kita tidak punya eksekusi, kita tidak menjadi eksekutif gitu ya. Karena semua kebijakan itu mau baik mau buruk itu adanya di eksekutif ataupun di wali kota itu. Bu, PDI Perjuangan hari ini hanya memperoleh 4 kursi di DPRD Kota Cirebon, sementara kebutuhannya adalah 7 kursi untuk mengajukan satu paket pasangan calon. Apakah sudah ada begitu partai lain yang sudah dikomunikasikan dan kemungkinannya akan dengan partai apa saja, Bu, yang hari ini sudah dibangun? Jadi kan kalau kita ini sudah membuka komunikasi ya, itu dengan berbagai partai kita buka komunikasi. Nah, tapi kalau untuk berkoalisi ini sementara masih bersama dengan PKS, kemudian juga Demokrat, P3 dan PDI Perjuangan gitu. Bu, ada situasi, Bu, di mana situasi nasional kabarnya berimbas atau bakal mengintervensi situasi-situasi pilkada mau disapu bersih oleh koalisi Indonesia Maju. Bagaimana hari ini PDI Perjuangan di nasional juga menjadi satu target operasi, bahasakan begitulah begitu. Sampai kemudian DKI Jakarta turun ke Jawa Barat dan di Jawa, sampai kemudian di daerah-daerah. Ibu tidak khawatir begitu dengan informasi dari nasional bahwa ada kekuatan besar kekuasaan di nasional akan mengoperasi PDI Perjuangan supaya di daerah juga kalah? Seperti apa respon Ibu? Kalau respon saya biasa saja, Mas, kayaknya. Tapi terasa nggak, Bu, ada sentuhan-sentuhan dari nasional begitu soal-soal seperti itu? Ada nggak, Bu? Kayaknya mungkin ini belum terasa sampai daerah gitu. Saya rasa masih fleksibel di daerah ini ya. Masih gitu. Fleksibel, Bu. Pesan untuk perempuan-perempuan yang ada di Cirebon agar mereka tampil dan percaya diri seperti Ibu. Apa sih yang hari ini Ibu pegang gitu prinsipnya begitu, barangkali ini akan bisa jadi inspirasi untuk perempuan-perempuan di Cirebon. Jadi pada prinsipnya ya ini adalah salah satu motivasi, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah gitu ya. Kita kerja saja dulu, percaya bahwa perempuan juga mampu kok, perempuan juga kuat. Perempuan itu seharusnya ada di samping pria.
bukan Oke. ada di belakang pria. belakang. Bahwa kita pun mampu berkontribusi untuk membangun bangsa, membangun negara. Itu khususnya untuk daerah tercinta. Oke. Ibu Fitriah, terima kasih banyak. Ya, terima Kalimat-kalimat kasih, kalimat Mas. terakhirnya bagus, bahwa ada perempuan itu sudah seharusnya berada di samping pria, dan perempuan-perempuan di Indonesia, perempuan-perempuan di Cirebon ini contoh buat kita semua bahwa ke depan tidak perlu minder ya Bu ya. Iya. Harus tetap percaya diri. Terima kasih Bu Fitriah sudah Ya, hadir di podcast sama-sama, kami. Mas. Kita Terima akan kasih. bertemu lagi di podcast selanjutnya, dan kita akan undang tokoh-tokoh kredibel yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.